Tadi Mbak Endang yang menarik di zaman segitu udah mikirin skill set. Nah, apa yang bisa dibagi waktu itu skill set apa sih yang di zaman itu sangat dibutuhkan gitu ya ketika Mbak Endang selesai lulus misalnya, waktu yang harus dipersiapkan gitu. Juga melatih, jadi waktu mahasiswa itu juga melatih skill set dalam arti keterampilan untuk selain memimpin ya, juga melatih untuk wirausahanya juga ada gitu. Okay. Jadi karena saya dulu dari Solo, pasti untuk bisa saya kemudian ikut berbagai kegiatan, kan jerbasuki mawa beo, tapi nggak cukup, jerbasuki mawa konco gitu. Okay. Jadi networking itu penting banget sejak dulu gitu. Karena keberagaman ini kan kayak lagunya Bukasur, karena dari kecil tuh saya terinspirasi sama lagu Pelangi-Pelangi gitu ya. Apa sih Mbak yang terinspirasi itu? Biar teman-teman tahu. Jadi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru itu waktu saya masih TK itu sangat terinspirasi dan saya tanya ke bapak saya, "Bapak itu kok ada pelangi tidak berwarna?" Saya tanya gitu. Lalu almarhum bapak saya mengatakan, "Oh itu namanya kluwung dok," gitu kan. Pelangi nggak berwarna Mbak? Namanya kluwung. Oh kluwung. Cuma putih gitu ya. Iya. Mungkin ada yang pernah ngelihat putih gitu. Lalu bapak saya mengatakan gini, "Dok itu namanya kluwung. Itu jenenge kluwung. Itu namanya kluwung. Kluwung itu menandakan bahwa di ujung situ itu ada orang yang meninggal." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kagama, Mbak Endang, Guyub Rukun Migunani. Kali ini podcast yang ketiga, Podkagama namanya, podcast keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Tamu kita kali ini adalah, kalau lihat dari name tag-nya, kelihatan kan ya, beliau dari Bio Farma, namanya Mbak Dr. Endang Suraningsih, saya panggilnya Mbak Endang aja gitu ya. Mbak Endang ini lulusan UGM apa nih Mbak Endang? Dari psikologi. Psikologi, ini jadi teman-teman mungkin kagama psikologi yang nonton pas ini ketemu Kapsigama, para Kapsigama. Nah, ini kalau lihat dari Bio Farma, udah berapa lama Mbak berkarir di Bio Farma? Bio Farma sih baru, karena ini BUMN yang kelima ya. Wow, dari jernih banyak ya ternyata ya. Ini Bio Farma ini mungkin ya banyak yang nggak ngerti. Padahal pas zaman COVID atau mungkin pas kita kecil diimunisasi pasti Bio Farma kayaknya itu Mbak ya. Betul. Apa aja sih Mbak produk-produk Bio Farma itu? Kalau Bio Farma sendiri sebagai Bio Farma Operation itu adalah vaksin fokusnya, ya. Jadi sejak kecil sebenarnya kita di Indonesia ini sudah menggunakan produknya Bio Farma dan 153 negara di seluruh dunia itu menggunakan juga produk-produknya Bio Farma. Wow, jadi sudah jadi seharusnya global company nih Mbak, udah digunakan di seluruh dunia. Sebentar nih ada yang menarik sebenarnya. Umurnya berapa Mbak Bio Farma itu? Umurnya lumayan loh, 134 tahun. 134. Jadi bahkan lebih tua dari Republik ini. Ya, Mbak Endang ini kalau tadi sempat Bio Farma, sempat ketemu psikologi, masih ada apa sih Mbak yang ngangenin di psikologi UGM gitu? Oh banyak. Oh iya, pacar lama gitu. Wah bukan ya, sorry Mbak. Gimana Mbak, gimana apa yang menarik dari psikologi? Psikologi ya? Kalau psikologi itu kita tuh satu angkatan dengan angkatan yang lain itu kayak nggak ada bedanya gitu loh. Jadi kita juga sama dosen-dosen itu deket banget. Jadi kita seringnya memang dari dulu tuh manggil dosen, manggil itu Mas, Mbak gitu. Jadi antar angkatan itu nggak beda, nggak kayak apa namanya. Nggak ada senioritas atau jarak gitu ya? Ya senioritas kita tahu itu senior kita, tetapi lebih menghargai karena lebih pada senior gitu ya. Tapi dari sisi keakraban itu yang luar biasa. Kalau dari sisi keakraban, ada nggak sih value lain yang mungkin menginspirasi sampai sekarang ikut membentuk karakter Mbak Endang nih dari UGM gitu, dari mungkin visi misinya UGM atau apa yang mungkin sampai sekarang membentuk karakter Mbak Endang? Banyak banget. Saya bersyukur sih kuliah di UGM karena
Satu jelas pola pikir ya. Ya, ya. Pola pikir itu ditanamkan mulai dari sistematika berpikir, kemudian berpikir kritis, kemudian juga humble ya. Humble. Ya. Jadi buat saya dapat pelajaran 3 hal nih. Berpikir terstruktur, berpikir kritis, dan humble. Iya, Itu yang iya. sepertinya membentuk Mbak Endang, Mbak Dr. Endang sampai di posisi sejauh ini, Mbak ya. Nah, kalau pas di kampus dulu ngekos di mana, Mbak? Kalau waktu di kampus kosnya di Jalan Kaliurang. Di Jalan Kaliurang. Iya, jadi di Gang Kinanti. Gang Kinanti ya. Jadi kalau yang teman-teman mungkin kagama atau yang teman-teman tahu suka ke Jogja, dekat-dekat kampus tuh Mbak ya, sekitar 2 kiloan kali ya Kinanti ya? Iya, itu kan hanya KM 5 ya. Iya, dekat-dekat ya. Dekat belakangnya Fakultas Teknik waktu itu. Oke. Itu pilihan pertama Mbak, psikologi itu? Psikologi sebenarnya bukan pilihan pertama. Pilihan pertama kedokteran. Iya, iya, iya. Zaman dulu tuh kan Zaman keren dulu. banget kalau bisa Iya. jadi dokter. Tapi sebenarnya begini sih, lebih pada sebuah panggilan gitu ya. Pingin banget gitu. Bisa kalau ngelihat dokter itu kayaknya kok luar biasa gitu ya. Mengabdi, terus kemudian juga bisa melakukan sesuatu untuk orang lain gitu sih. Ya, dokter. Tapi psikologi, kalau misalnya dulu psikolog juga sama sebenarnya kan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan untuk assessment atau apa gitu, Mbak. Psikologi misalnya. Ya terus terang dulu enggak sih, belum kepikir. Jadi waktu itu saya cuma ingin masuk kedokteran, lalu sisanya kan bisa 4 ya waktu itu. Jadi saya milih kedokteran, lalu yang 3 ini sebenarnya kita bagi-bagi aja. 2 kakak saya sama bapak gitu. Oh, jadi semuanya kagama semua nih Mbak Endang nih? Enggak, kalau yang kagama semua sekarang saya suami kagama, 2 anak kagama, Waduh. 1 keluarga kagama. Keluarga kagama ya, luar biasa nih. Iya, iya. Jadi suami kagama, Mbak Endang kagama, kalau putra-putra atau putri di? Iya, kebetulan dua-duanya laki-laki. Yang satu, dua-duanya juga sama-sama di MIPA, di ilmu komputer. Yang satu sudah bekerja di IFG, di holding jasa keuangan. Yang satu masih skripsi. Skripsi. Itu mereka milih UGM karena Mbak Endang atau suami yang menyarankan, karena saya udah ngalamin banyak nih di UGM, atau jadi panggilan jiwa gitu karena jiwa korsa UGM misalnya? Sebenarnya kami sih menyarankan mereka kalau bisa keluar Jogja gitu ya. Tapi mungkin karena sering waktu sejak kecil tuh diajak jalan-jalan, sering juga kita tuh lari-lari gitu di lapangan Pancasila itu gitu, olahraga di situ. Terus saya kebetulan juga waktu S3 kan sering ajak juga anak gitu. S3-nya kan juga di psikologi UGM ya? Iya, iya. Jadi mungkin mereka udah ngerasa ya sejak kecil itu seneng aja kali ya. Seneng ke kampus yang ada di kantor pusat Mbak ya? Yang Iya betul, bangunan tua gitu ya. Nah, mungkin teman-teman habis ini kita akan sedikit ngobrol lagi dengan Mbak Endang. Tadi kan Mbak Endang bercerita banyak journey-nya berpindah ke 5 BUMN Mbak ya? Iya. Jadi mungkin nanti Mbak Endang bisa berbagi dengan kami tips atau bagaimana sih mempersiapkan diri untuk lulusan-lulusan muda mencari pekerjaan. Tapi mungkin yang kami ingin dapat lagi banyak insight dari Mbak Endang tentang leadership dalam memimpin organisasi yang sebagian besar saya yakin diilhami dari visi kerajaatannya UGM gitu ya. Nanti kita segera kembali setelah satu ini. Semangat alumni dari masa ke masa memberi kontribusi nyata. Munas Kagama satukan semua asa, strategis bersinergi membangun bangsa negara. Munas Kagama 2024, mari satukan semangat. Munas Kagama bakti untuk bertimi, guyup rukun migurani. Mbak Endang, kalau tadi kita ngobrol tentang UGM nih ya, tadi mungkin Mbak Endang belum berbagi, mungkin ada siapa sih sosok inspiratif waktu menuntut ilmu di Gajah Mada gitu? Banyak ya, banyak banget sih. Karena kan tadi di psikologi itu karena nggak ada
jarak ya antara dosen dengan mahasiswa, sehingga banyak banget sih kalau tokoh inspiratif ya, mulai dari almarhum Pak Ancok, Pak Ancol. kemudian juga Bu Menu, Endang Pravitosari, tapi kami Iya. manggilnya biasanya Bu Menu. Iya, Bu Menu ya panggilnya. Oke. Terus kemudian ada banyak profesor-profesor di sana. Nah, sisi para sosok inspiratif di masa perkuliahan itu sih saya yakin akan membentuk karakter Mbak Endang gitu ya. Kiranya dalam proses perjalanan meniti karir gitu, apa sih yang waktu itu Mbak Endang mempersiapkan diri kemudian menjadi pribadi yang layak, yang bisa memberikan value added ketika masuk sebuah organisasi? Dan mungkin ini pertanyaan agak panjang nih Mbak. Tadi kan Mbak Endang menyampaikan beberapa kali masuk ke BUMN, mungkin bisa berbagi bagaimana sih karirnya berjenjang di BUMN itu Mbak Endang? Iya, kalau waktu mahasiswa itu kebetulan kita tuh waktu itu ada Prof Kun, Mas Kun kita manggilnya, sama almarhum Mbak Ani. Kita itu beberapa mahasiswa diajak berlatih gitu ya. Kita dilatih tentang need for achievement. Jadi ada achievement orientationnya itu kita dibangun lah kurang lebih seperti itu. Sehingga waktu mahasiswa tuh kita sudah buat semacam roadmap hidup gitu. Roadmap hidup, roadmap hidup, ya. Termasuk saya pun juga berlatih menyusun gitu. Mulai dari kapan sih saya lulus, kemudian kalau saya lulus itu kompetensi apa yang harus saya miliki di luar yang pengetahuan, skill set dalam arti bukan hanya pengetahuan, tapi keterampilan-keterampilan apa sih yang mesti saya miliki gitu. Itu saya tulis semua. Kemudian kalau saya di dalam roadmap itu diberikan umur misalnya 60 atau 70, itu kapan saya harus selesai S1, kapan selesai S2, kapan selesai S3 gitu ya. Dan ya puji Tuhan, alhamdulillah ada yang out of the track, tapi roadmap ini kemudian menolong saya untuk kembali lagi ke track gitu. Jadi misalnya waktu itu saya merencanakan saya lulus nantinya kalau saya sudah bekerja, saya mau ambil S2 selesai sebelum umur 30 gitu. Dan itu dapat gitu. Nah S3-nya yang agak meleset sedikit. Waktu itu saya di dalam roadmap hidup saya itu umur 40 gitu ya. Tapi kemudian saya baru selesai di umur 42 gitu. Tapi itu kemudian menolong saya untuk bahasa sederhananya itu ku tahu yang ku mau gitu. Ku tahu yang mau. Ya, ku tahu yang ku mau. Terus kemudian pada saatnya nanti ketika kembali berpulang gitu, kembali pulang itu sudah ini Tuhan, saya sudah menyelesaikan ini gitu. Gitu. Menarik ya. Itu jadi, zaman mahasiswa ya. Jadi sepertinya apa yang Mbak Endang dapat sekarang ini bisa dikatakan bukan sebuah keberuntungan, tapi sebuah hidup yang direncanakan gitu. Karena ada roadmap yang disiapkan bahkan dari waktu mahasiswi untuk saya mau hidup saya buat apa nih, karirnya mau disiapkan apa. Nah tadi Mbak Endang yang menarik di zaman segitu udah mikirin skill set. Nah apa yang bisa dibagi waktu itu, skill set apa sih yang di zaman itu sangat dibutuhkan gitu ya ketika Mbak Endang selesai lulus misalnya, waktu yang harus dipersiapkan itu? Ya, jadi pertama bahwa saya tidak cukup hanya memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu itu dasar ya. Tetapi networking itu penting. Networking. Gitu. Networking. Kemudian saya juga sering mengikuti program-program kan banyak tuh dulu di Gajah Mada ya. Baik yang sifatnya itu kayak seminar, kayak apa itu saya ikuti. Dan saya tidak hanya berhenti di psikologi. Dari dulu memang sudah biasa lintas gitu ya. Jadi lintas fakultas. Kalau misalnya ada fakultas yang temanya menarik gitu, misalnya tentang kebijakan luar negeri, saya pengen tahu gitu ya, saya ikut gitu. Nah kemudian juga melatih. Jadi waktu mahasiswa itu juga melatih skill set dalam arti keterampilan untuk selain memimpin ya, juga melatih untuk wirausahanya juga ada gitu.
Jadi karena saya dulu dari Solo, pasti untuk bisa saya kemudian ikut berbagai kegiatan, kan Jerbasuki mawa beo. Iya. Tapi nggak cukup, Jerbasuki mawa konco gitu. Oh, konco, oke. Jadi networking itu penting banget sejak dulu gitu. Tadi menarik nih Mbak Endang menyampaikan skill set yang dibutuhkan tentu dengan sesuai dengan proposal Iya. ataupun roadmap hidup Roadmap ya. kehidupan, Jadi ya. kalau istilahnya roadmap kehidupan. Satu ya diinget-inget ya, roadmap kehidupan. Kemudian tadi networking nih. Saya sedikit akan nanya tentang networking. Kalau orang Jawa ngomongnya serawung gitu Mbak Gi. Iya, Jerbasuki mawa konco. Oh, Jerbasuki mawa konco. Iya, nggak cukup Jerbasuki mawa beo, tapi mawa konco. Mawa konco. Oh, iya. Oke. Nah, sebagai orang yang mengimplementasikan Jerbasuki mawa konco ini, bagaimana sih membangun sebuah networking yang berdasarkan pengalaman Mbak Endang applicable nih sepanjang karir dari setelah lulus sampai sekarang? Seperti Iya. apa? Saya bersyukur karena saya belajar psikologi. Jadi untuk membangun networking itu kita harus memahami orang lain dulu sebelum minta dipahami. Memahami orang lain terlebih dahulu ya sebelum minta dipahami. Iya, Oke. betul. Jadi kita memang harus memahami dulu, kemudian nilai-nilai di dalam hidup ini kalau kita tuh mau didengarkan, kita harus mendengarkan dulu, gitu. Jadi Itu yang kedua tuh Mbak ya, iya, memahami tadi terus mendengarkan, memahami terlebih dahulu memahami terlebih sebelum dahulu, minta dipahami. sebelum minta dipahami. Yang kedua, mendengarkan orang lain sebelum minta didengarkan. sebelum minta. Ada lagi yang ketiga Mbak? Oh, banyak. Kalau enggak, yang prinsipal udah dua nih. Satu lagi apa nih Mbak yang mungkin menarik buat kita yang teman-teman yang lihat Iya. bisa belajar gitu ya? Iya. Jadi dimanapun kita berkarya ataupun dimanapun berada, prinsip UGM bahwa migunani ini penting banget gitu. Migunani ya. Iya. Jadi bahkan begini, kita tuh migunani yang sifatnya itu lebih panjang dari umur kita di situ. Jadi kalau saya ditugaskan nih, misalnya 2 tahun, saya harus membuat sebuah legacy atau sesuatu yang sifatnya lebih sustain dari umur saya di situ. Jadi sesuatu yang kita buat migunani yang sifatnya itu sustainability-nya itu terus menerus gitu loh. Oke. Nah, ketika bilang sistem legacy yang dibuat, kemudian dia journey-nya juga panjang. Kalau misalnya tadi saya akan menghubungkan pengalaman Mbak Endang punya experience diversity, inklusi di UGM, kemudian kedua ingin punya legacy, kira-kira nih saat sekarang di tugasnya di Bio Farma, oh ya Mbak Endang ini direktur Human Capital, Mbak ya? Human Capital. Nah, dalam konteks itu Mbak ini kan ada semangat pemberdayaan perempuan kan, women empowerment. Nah, dua hal itu yang sekarang Mbak Endang ikut berkiprah, apa sih Mbak program yang kemudian dilaksanakan langsung baik di Bio Farma atau di lingkungan BUMN gitu? Iya. Nah sebelum ke situ sebenarnya waktu di UGM saya sudah belajar diversity ya. Diversity, inclusivity kalau bahasa yang sekarang gitu ya. Equality gitu ya. Jadi dulu saya itu cari teman itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Caranya cari teman di acara seminar, ikut macam-macam itu atau kegiatan UKM? Sahabat pena gitu Mbak? Bukan, sahabatan di kampus. Artinya teman di kampus gitu ya. Saya akan mencari pasti, karena kan teman yang kita pilih itu akan mempengaruhi hidup kita. Nah, saya senang sekali kalau punya teman yang mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi latar belakangnya teman-teman saya ini beda-beda. Dari suku, dari agama, keyakinan. Karena dari fakultasnya juga berbeda Mas ya? Ya, selain fakultas yang berbeda, di psikologi sendiri saya punya teman dengan latar belakang yang beragam. Oke, menarik ya. Karena keberagaman ini kan kayak lagunya Bu Kasur, karena dari kecil tuh saya terinspirasi sama lagu Pelangi-Pelangi gitu ya. Apa sih Mbak yang terinspirasi itu? Biar teman-teman tahu. Jadi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru itu waktu saya masih TK itu sangat terinspirasi dan saya tanya ke bapak saya, Bapak itu kok ada pelangi tidak berwarna, saya tanya gitu. Lalu almarhum bapak saya mengatakan, oh itu namanya kluwung dok gitu kan. Pelangi nggak berwarna Mbak? Namanya kluwung. Oh kluwung. Cuma putih gitu ya. Ya. Mungkin ada yang pernah ngelihat putih gitu.
Lalu bapak saya menanyakan gini, "Dok, itu namanya kluwung. Iku jenenge kluwung. Itu namanya kluwung. Kluwung itu menandakan bahwa di ujung situ itu ada orang yang meninggal." Terus saya tanya, ini filosofinya apa setelah saya besar gitu ya. Waktu saya kecil, oh jadi pelangi itu ada yang berwarna dan tidak. Simpel sekali waktu itu. Kalau tidak, itu berarti bisa membuat di situ akan ada tanda-tanda kematian gitu. Nah setelah saya bertumbuh besar itu akhirnya saya merenungkan apa yang dimaksudkan bapak saya. Ternyata yang betul. Kalau kita itu keberagaman itu justru letak keindahan sebuah pelangi. Yang saya pelajari waktu saya masih TK itu lagu-lagu pelangi-pelangi alangkah indahmu. Itu memang karena keberagaman gitu loh. Terus kemudian ketika pelangi itu tidak berwarna, yang saya lihat itu kluwung namanya kalau orang Jawa bilang, itu di sana ada tanda-tanda kematian. Artinya ada orang meninggal di sana. Saya pikir iya juga kan pasti secara statistik di mana letak ekor pelangi yang tidak berwarna itu ya pasti dari sekian populasi ada lah ya setiap hari. Ya. Itu secara statistik. Tapi secara filosofi yang saya tangkap setelah saya semakin bertumbuh remaja dewasa itu kemudian oh iya juga. Ternyata kalau kita itu keberagaman itu membuat jadi indah kayak pelangi. Tapi kalau kita memaksakan sesuatu, tidak diversity itu tadi tanda-tanda. Jadi kita memaksakan semua itu harus sama, semua harus begini gitu. Itulah kekuatan sebuah perbedaan. Ya. Nah dari situ kalau ditanyakan apa sih kemudian kiprah saya di BUMN ini, kebetulan saya saat ini menjadi pengurus Sri Kandi BUMN. Sri Kandi BUMN Ya, itu program yang untuk semangat dari BUMN kemudian di kalangan perusahaan untuk memberdayakan karyawan-karyawan atau pekerja perempuan. Ya, jadi itu komunitas. Komunitas. Ya, jadi ini komunitas perempuan. Kita itu di Human Capital itu penggiat Human Capital itu kita juga punya komunitas namanya Forum Human Capital Indonesia (FHCI). FHCI itu punya 2 sayap. Sayap yang pertama itu Sri Kandi, satu lagi BUMN Muda. Nah, yang di Sri Kandi ini kebetulan saya pengurusnya di bidang 2. Jadi ada bidang-bidang ya. Ada bidang kajian dan pemberdayaan perempuan. Saya ada di bidang women leadership, kepemimpinan gitu. Nah, dalam konteks tadi yang ditanyakan apa kiprah yang terkait dengan penyiapan women leadership atau kepemimpinan. Itu banyak sekali sih karena memang di Sri Kandi ini kita fokus terhadap 2 hal. Satu adalah women empowerment dan women leadership. Women empowerment sama women leadership. Bedanya apa itu, Mbak Endang? Ya, kalau yang satu tuh lebih pada pemberdayaan. Kemudian dengan bidang kerja mulai dari kajian, kemudian bagaimana menolong ya, bukan she for she gitu ya, bagaimana kita menolong untuk mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki. Kalau misalnya gapnya adalah digital, bagaimana kemudian mengembangkan literasi digital dan seterusnya. Kemudian bagaimana menolong supaya perempuan-perempuan ini potensinya bisa terkeluarkan. Iya. Kalau women leadership ya memang kita menyiapkan. Karena kita menyadari dan berdasarkan kajian kan perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan manajemen yang diversity-nya atau keberagamannya cukup baik, itu mempunyai peluang untuk sukses lebih tinggi. Iya, nggak masuk kluwung itu tadi ya? Nggak masuk peluang. Nah itu anggotanya ada yang laki-laki nggak Mbak? Yang karena ini komunitas perempuan. Semua perempuan semua ya? Iya. Kalau misalnya ada karyawan BUMN yang punya semangat yang sama membantu perempuan, boleh ikut gabung? Boleh banget. Boleh ya? Tim yang ada di dalamnya kita juga libatkan. Karena kan ini bukan hanya she for she. Tapi kita juga perlu he for she. He for she. Iya, jadi kita ini kan partner ya. Dan keberagaman ini kita maknai sebagai tadi sebuah kekayaan, kemudian juga sebagai sebuah kekuatan. Karena berbagai kajian yang ada kan membuktikan bahwa opportunity untuk sukses itu lebih besar ketika keberagaman ini dikelola dengan baik. Nah, itulah kemudian kami. Jadi opportunity untuk sukses ketika keberagaman itu bisa dikelola dengan baik ya, Betul, Mbak? betul. Nah, untuk itu karena saya di bidang 2, bagaimana menyiapkan perempuan pemimpin-pemimpin perempuan
Ya, di BUMN. Artinya turut mendukung pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN. Komunitas ini menyiapkan pipeline leadership untuk yang perempuan gitu. Jadi banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Antara lain adalah kita juga bekerja sama sih dengan badan-badan dunia yang lain gitu ya. Seperti kita disupport juga oleh EDB, kemudian juga oleh beberapa seperti OSAID kemarin juga mensupport kita. Kita juga bekerja sama dengan diaspora-diaspora kayak di Eropa dan sebagainya untuk mendiskusikan bagaimana menyiapkan women leaders ke depan. Dan kita pengennya bukan hanya women leader yang ada di BUMN sih, ke depan juga kita ingin bagaimana bersama-sama kita hand in hand, kita melakukan co-creation untuk menyiapkan perempuan-perempuan Indonesia ini. Gitu. Jadi bisa jadi ditarik programnya dari BUMN, kemudian ke Bio Farma sendiri. Ya, kalau di Bio Farma sendiri, jadi di BUMN ini kan terdiri dari Serikandi BUMN, kemudian di masing-masing BUMN juga ada. Jadi ada lebih clustering itu ya industrinya ya. Ya, jadi ada holding, kemudian ada juga beberapa perusahaan yang kemudian bergabung, seperti misalnya di holding pangan mereka Serikandinya Serikandi Pangan. Kemudian di Bio Farma itu ada Serikandi yang untuk di farmasi gitu. Terdiri dari beberapa perusahaan. Kemudian di masing-masing klaster itu ada. Jadi total di BUMN itu ada 50-an lah Serikandi-Serikandi BUMN. Ada yang bergabung, kalau yang besar bisa sendiri, ada yang saling bergabung seperti itu. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Mbak Endang. Kalau teman-teman yang masih kuliah, yang mau lulus, bagaimana sih mempersiapkan diri ya untuk menghadapi dunia kerja, kemudian bagaimana mempersiapkan tadi Mbak Endang roadmap kehidupan Mbak ya, sama kemudian Serawung. Nanti kita akan ngobrol lagi nih sama Mbak Endang yang lebih detail, semoga bisa dapat ilmu-ilmu dari Mbak Endang ya. Semangat alumni dari masa ke masa memberi kontribusi nyata. Munas Kagama satukan semua asa, strategis bersinergi membangun bangsa negara. Munas Kagama 2024, mari satukan semangat. Kagama Munas Kagama bakti untuk pertiwi, guyup rukun migurani. Mbak Endang sudah berbagi banyak ke kita nih. Tadi ada filosofi pelangi nih Mbak ya. Keberagaman bisa membuat kita sukses. Nggak jadi pelangi yang keluung Mbak ya istilahnya. Keluung. Kemudian kita harus mempersiapkan proposal kehidupan. Yang kedua, networking. Jer basuki mawa konco. Nah, ini Mbak Endang ini psikolog juga. Kemudian journey-nya sudah panjang, berkarir di banyak perusahaan, tahu bagaimana mempersiapkan diri, punya 2 anak laki-laki yang masih Gen Z. Bagi dong Mbak nih ke teman-teman yang mungkin masih Gen Z atau mungkin orang tua yang punya anak youth, remaja atau teenager gitu ya, bagaimana mereka harus bersiap atau disiapkan ketika nanti lulus kuliah bisa punya ketahanan nih untuk berkarir gitu, Mbak Endang. Sekarang di perusahaan sudah banyak mulai masuk Gen Z. Sebelumnya kan kita milenial gitu ya. Dan masing-masing generasi itu punya kekuatan dan punya mungkin semacam hal yang perlu dialogkan. Ya, karena seringkali ini kan masalahnya itu tadi understanding others, saling memahami. Nobody is perfect. Begitu juga setiap generasi pasti punya kekuatan-kekuatan. Gen Z ini punya kekuatan yang luar biasa karena lahir di era digital. Iya, betul. Jadi begitu lahir sudah terbiasa dengan gadget dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain juga lumayan rentan gitu terhadap terutama isu yang paling banyak itu kesehatan mental ya. Kesehatan mental, ya, seperti apa itu? Iya. Jadi ketahanan menghadapi masalah. Jadi kalau di psikologi itu ada adversity
quotient. Karena kan memang banyak sekali jenis kecerdasan. Salah satunya adalah bagaimana kecerdasan menghadapi masalah. Nah, isu yang menarik di Gen Z itu adalah ini. Namun demikian, Gen Z ini juga generasi yang menghargai values. Oh, menarik ya. Menghargai values. Nah, dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, salah satu kekuatannya juga digital literasi ya. Literasi digitalnya karena tadi lahir gitu ya. Kalau generasi baby boomers kan kita tahu pasti luar biasa karena memang tuh lahir setelah peperangan. Kemudian setelah itu generasi X, generasi Y, mungkin perbedaannya nggak terlalu ini ya antara baby boomers dengan X gitu ya. Kemudian generasi berikutnya generasi Y, milenial, kemudian Z gitu. Nah, tanpa kita sadari nih, kita nih yang generasi X, generasi Y itu punya kontribusi gitu loh terhadap bagaimana menyiapkan generasi Z ini untuk lebih mandiri. Bukan mandiri hanya dari sisi menyelesaikan tugas ya, tetapi dari sisi menghadapi masalah gitu. Karena apa dulu kalau generasi-generasi yang seusia saya gitu, itu ya cari sekolah sendiri. Kemudian nggak pernah tuh ditanya, udah makan belum gitu, enggak. Jadi, tapi generasi Y, milenial, kemudian generasi Z ini, orang tuanya itu mulai dari milihin sekolah, mulai dari ditelepon, ibunya, ini udah makan belum? Nanti makannya gimana? Aduh, jadi tanpa kita sadari kita nih generasi pendahulu juga punya kontribusi ya untuk membentuk jadi kurang mandiri begitu. Nah, mandiri itu bukan hanya mandiri dari sisi tadi ya kehidupan sehari-hari, tetapi mandiri dari sisi mentality gitu ya. Nah, ini sih yang perlu disiapkan. Ya. Mbak Endang, tadi kan Mbak Endang menjelaskan tentang bagaimana orang tua nih punya kontribusi juga mempersiapkan putra-putrinya atau Gen Z ini untuk kuat atau punya ketahanan terhadap kecerdasan menghadapi masalah. Tapi pertanyaannya, kalau untuk anak-anak mudanya Gen Z sendiri, apa sih yang harus mereka lakukan ya? Oke lah, keluarga telah memberikan banyak hal, tapi tadi Mbak Endang menegaskan pentingnya generasi sekarang punya kemandirian, kecerdasan menghadapi masalah. Nah, kalau saya sebagai Gen Z, apa sih yang harus saya siapkan, Mbak? Iya, yang pertama harus bisa menjawab who am I? Who am I? Siapa saya gitu ya. Ya, siapa saya, kemudian siapa saya itu kan kemudian kita bisa melihat apa sih kekuatan, apa sih kelemahan, karena nobody is perfect ya. Kemudian juga sebentar Mbak, saya potong. Bisa dikasih contoh nggak Mbak? Kelebihan kekurangan apa sih yang mungkin biar mereka ketika lihat Mbak Endang, oh bisa nulis nih. Kadang-kadang karena mereka udah itu butuh dikasih guidance. Kira-kira apa sih Mbak? Contoh yang ada contoh tekstualnya atau kontekstualnya? Ya, misalnya kelebihan itu kan Gen Z itu punya kemampuan digital. Kemudian IQ-nya oke, artinya tingkat kecerdasannya gitu ya. Rata-rata kan perbaikan gizi dan sebagainya. Generasi Z ini adalah generasi yang punya kecerdasan intelektual yang oke. Kemudian kalau pribadi lepas pribadi kan masing-masing mulai melihat dirinya tuh punya kekuatan sifat apa sih gitu. Jadi misalnya pandai berkomunikasi, kemampuan bahasa Inggrisnya oke, TOEFL di atas 550 misalnya. TOEFL-nya nggak sesuai kadar kolesterol yang 300 atau apa gitu ya. Tapi kelemahannya misalnya moody, itu dia harus tahu, iya. Karena di dunia kerja nggak bisa tuh ya moody gitu ya. Betul, iya. Ya, karena begini, kalau kita tuh tahu kelemahan kita bisa kelola. Terus kalau kita memang nggak kuat, kita bisa menghindar gitu loh. Nah ini perlu banget menjawab pertanyaan who am I gitu ya. Mungkin kalau generasi-generasi sebelumnya ada film Jackie Chan ya tentang who am I yang dia sempat amnesia itu ya. Nah ini penting banget bahwa generasi Z itu mesti bisa menjawab pertanyaan mengenali dirinya dulu. Ya, karena ada kata-kata tips apa sih Mbak? Bagaimana sih saya bisa mengenali diri saya? Iya. Pertama, bertanya pada diri sendiri, self-talk. Jadi, tanya pada diri sendiri, karena kan yang paling mengenal diri kita itu ya
diri kita sendiri sama pencipta kita dong. Tapi yang kedua, kita bisa minta masukan kok pada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengenal kita, ya, secara objektif, ya. Karena kan seringkali menjadi sangat sensitif ketika kita tidak mengenali diri kita, kemudian ada peer group atau teman yang kemudian membuli kita langsung jadi down gitu. Nah, ini karena apa? Kalau kita down itu karena kita memang nggak mengenali diri kita. Ya, apapun kata dunia, saya kenal kok diri saya. Jadi confident, karena itu menjadi dasar kita untuk confident, satu. Yang kedua, kita kemudian juga mengelola tadi kelemahan kita. Nah, dengan kekuatan dan kekurangan ini kemudian kita melihat opportunity apa sih, peluang apa sih yang kemudian bisa saya ambil dengan kekuatan dan kekurangan saya gitu. Jadi dengan kekuatan, kekurangan, ketemu confident, harusnya sudah bisa itu bikin. Itu memulai. Iya, roadmap kehidupanku itu kan dia tahu apa yang betul. Kekuatan dan kelemahan dia ya. Iya, dan ku tahu yang ku mau. Artinya tanyakan pada diri sendiri gitu. Passionnya apa? Kemudian, nah, mengapa ini menjadi sangat penting? Pada saat nanti memasuki dunia kerja, harus dijawab. Kalau tadi menjawab who am I, maka di dunia kerja itu menyelaraskan dengan what am I. Ya, karena ketika bisa menjawab what am I, kita itu kan sebagai pribadi ya, sebagai pribadi itu nggak hanya sebagai karyawan. Kita juga sebagai, kalau misalnya kita di rumah itu sebagai Gen Z, itu ya sebagai anak, sebagai kakak, sebagai cucu, sebagai tetangga, sebagai sahabat. Nah, ini harus kita mapping. Itu menjawab what am I? Ya. Di konteks kegiatannya Passat itu gitu ya? Iya, di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Supaya tadi kita bisa menyusun roadmap. Karena kan kita tuh dalam setiap hari itu kan seringkali kalau kita nggak bisa menjawab what am I, mapping tentang apa saya, itu bisa salah peran. Oke, menarik nih. Jadi Gitu. pesannya untuk Gen Z harus tahu dirinya Mbak ya. Ya, who am I-nya. Who am I, kemudian What am I. What am I. Terus mungkin ini Mbak nih buat closing kita nih Mbak. Kan Mbak Endang bikin nih journey, roadmap kehidupanku. Tapi ada satu hal tadi yang diselipin skilling ya. Mempersiapkan diri. Nah, titip dong Mbak buat Gen Z ini skilling apa sih yang harus dipersiapkan menghadapi kan Mbak Endang di dunia human capital gitu di masa depan yang kemungkinan potensi-potensi fungsi-fungsi pekerjaan entah itu di BUMN, private sector atau global company yang akan jadi opportunity teman-teman Gen Z ini nih. Selain tadi kan ada confidence sama networking ini, apa sih skill set yang perlu dibutuhkan mereka? Ya, untuk khususnya Gen Z ya. Gen Z tadi kalau sudah punya confidence, dia self confidence-nya cukup, dia bisa menjawab who am I, berarti dia mengenali dirinya, kemudian nanti mensinkronkan, menyelaraskan dengan what am I-nya, maka kemudian ketika sudah mengetahui what am I-nya, tinggal mendefinisikan skill set yang diperlukan. Nah, kalau di global pastilah ya, mesti menyiapkan dari sisi tadi. Kalau TOEFL sih anak-anak sekarang sudah bukan challenge ya. Kemudian digital mindset. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana open mind. Ya, jadi terus-menerus belajar. Saya seringkali mengatakan perlu waspada. Waspada itu hal yang saya pelajari, itu akronim. Wajib belajar tanpa henti. Wajib belajar tanpa henti. Jadi kalau bahasa kerennya growth mindset gitu Mbak ya, belajar terus. Betul. Wajib belajar tanpa henti, itu W-nya. Kemudian A-nya adalah ayo kalahkan rekormu. Jadi terus menerus setiap hari itu kita harus mengalahkan diri kita untuk kalau kita sudah mencapai 10, besok harus lebih baik. Karena kan lebih hari esok itu lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi yang kedua itu ayo kalahkan rekormu. Jadi selain tahu diri, tahu apa dan berkompetisi dengan dirinya sendiri Mbak ya? Iya, pertama berkompetisi dengan dirinya sendiri. Mulai dari bangun pagi kan kita sudah harus berkompetisi nih. Artinya mengalahkan diri sendiri untuk bangun pagi gitu kan. Itu juga sudah bagian dari untuk itu. Kalau malasan susah. Ada lagi Mbak tips lagi? Iya.
Jadi kalau tadi mulai dari, ini kan waspada, ini Iya, akronim. waspada ya. Oh ya, sorry ya. Saya mau mohon maaf nih. Oh, waspada nih. Waspada ini kalau- akronim. Kayaknya harus temukan akronim yang lebih mengencourage kayaknya waspada. Monggo Mbak. Jadi wajib belajar tanpa Iya. henti. Kemudian yang kedua, ayo kalahkan rekormu. Yang Rekor, ketiga adalah simak ilmu atau pengetahuan yang lain. Karena ketika kita bekerja, khususnya kalau mau di korporasi, Iya. bahasa korporasi itu bahasa keuangan. Jadi filosofi bisnis dimanapun sama. Iya. UUD 45. Ujung-ujungnya duit, menggunakan modal kerja 4, minimal kembali 5. Kalau UUD 44 itu nggak ada, belum merdeka. 1, break even point, ya kan? Jadi mesti paham bahasa korporasi, apapun latar belakangnya. Jadi dan seterusnya ya. Nanti panjang kalau Yang penting ingat dikupas. UUD 45. Jadi ujung-ujung duit modal 4 kembali 5. Minimal. Oh, minimal Ya, ya, oke. kalau enggak merdeka. Masih 44 itu break even point. Break-even point ya, oke. Was, sekarang P ya dia? Iya, Oke. iya. Jadi kalau tadi S-nya itu adalah simak pengetahuan yang Iya. lain, P-nya itu adalah pentingkan kontribusi. Karena lingkungan tuh kadang-kadang mau distract kita gitu ya. Bisa juga seringkali ngegos gitu Iya, ya. iya. Gosip itu semakin digosok semakin sip dan Sip, kita iya. bisa larut gitu. Kalau anak kekinian ada edit value Pak ya? Iya, jadi pentingkan kontribusi. Fokus kita itu kita kontribusinya apa? Migunani itu loh. Migunani. Jadi fokuskan pada sejauh apa sih kita itu migunani. Jadi migunani itu sangat dalam filosofinya. Karena kita harus pentingkan kontribusi. Oke. Iya. P itu tinggal A sama ada tinggal ada nih Mbak. Ini Iya. Gen Z ini kalau panjang akronimnya bisa apa nggak nih? Oke Mbak, yang ada apa nih Mbak? Ini? Ya, jadi kalau tadi setelah pentingkan kontribusi, kita itu bukan Superman. Kita juga bukan Superwoman. Karena di dunia nyata, yang ada itu adalah kita bekerja sama bersama-sama. Itu artinya kita menjadi teamwork. Oleh karena Kolaborasi itu ya. A-nya kita harus berkolaborasi, sehingga itu A-nya adalah andalkan tim. Andalkan T. Ya, karena kalau kita mau jalan pendek gitu ya, kita bisa berlarian sendiri. Tapi kalau kita mau menyusuri jalan panjang, mau sustain, berarti kita mesti jalan bersama-sama. Makanya andalkan tim. Kita mesti ini tadi bisa teamwork dimanapun kita berada. Karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Jadi bagian dari sukses untuk orang lain gitu. Betul, Oke. ya. Karena kita memberi, kita akan diberi. Ya. Kemudian tinggal D sama A. D-nya adalah dalami panggilanmu. Dalami panggilan, Iya. dalami panggilan. Dalami panggilanmu itu setiap kita itu pasti dimanapun kita berada itu ada panggilan atau ada misi hidup yang diberikan. Nah itu yang mesti kita tadi Nanya Ya. ke diri sendiri, self ketemu talk ya. tugas kehidupanmu apa gitu ya. Iya, kamu ditempatkan di sini itu apa sih tugasmu? Gitu. Oke. Itu misi gitu ya, misi hidup. Dimanapun kita berada. Jadi even misalnya saya ditugaskan di satu tempat sebagai apa, role-nya kan beda-beda nih. Nah itu disitulah kemudian saya kalah mendalami, oh ini toh tujuan, oh ini misi hidup saya. Yang terakhir A adalah tutup dengan lakukan segala sesuatu itu dengan antusias. Antusias, tetap Ya. semangat gitu ya. Jadi Semangat. teman-teman sekalian, Mbak Endang berkirim pesan selalu waspada ya. Waspada dan waspada. Biasanya 3 kali itu Mbak. Oke. Semoga podcast Kagama kali ini banyak hal baru yang teman-teman dapat. Saya cuma mencatat beberapa hal nih Mbak ya. Waspada tentu akronim yang panjang, tapi yang kritikal buat journey untuk kehidupan kita. Rencana seperti apa, kemudian ada kemandirian yang harus dijaga, serawung, networking juga harus dikuati, migunani, dan tentu saja itu kembali dikerjakan sesuai mana tugas kehidupan kita. Kira-kira gitu ya, Ya. Mbak ya. Waspada. Jadi teman-teman, terima kasih atas waktunya nih ngobrol kita dengan Mbak Endang, Dr. Endang Suraningsih. Saya yakin banyak insight-insight yang bisa jadi pegangan kita. Terima kasih Mbak Endang atas waktunya yang saya tahu dari kesibukan. Sekali lagi, ayo Mbak kita salam kagama. Salam kagama. Guyup, Guyup, rukun, migunani.